Ridho Moro, Pak Ridho Apa? Moro, Pak Ridho Moro. Ayo wis kate mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Dadang Gede 1, yang saya hormati Wakasek Kurikulum SDN Dadang Gede 1, yang saya hormati Wakasek Kesiswaan SDN Dadang Gede 1, Bapak Ibu guru, serta yang terhormat Bapak narasumber. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap maya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita, yaitu melaksanakan webinar dengan tema perundungan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Ahmad Safiul Musholin sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN Dandang Gede 1. Saya adalah sebagai moderator dalam kesempatan hari ini, dan izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri yang akan menyampaikan materi webinar pada pagi hari ini. Pemateri atau narasumber pada kesempatan hari ini adalah Bapak Sutrisno SPD. Beliau adalah seorang pemerhati anak. Baiklah, para hadirin yang saya hormati, sebagai bentuk komitmen kita, sebagai bentuk upaya kita untuk meningkatkan mutu pendidikan kita dalam rangka untuk mencegah perundungan yang akhir-akhir ini sering terjadi, baik itu di lingkungan sekolah, dimanapun kita berada, di lingkungan masyarakat, dan kita juga melihat bahwasanya hal itu semakin marak terjadi. Untuk itu kita berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yaitu Bapak Anang Masudi. Kepadanya disilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SDN Dandang Gede 1, Bapak narasumber Bapak Sutrisno SPD, serta Bapak moderator Bapak Musholin SPDI, serta Bapak Ibu sekalian peserta webinar tentang perundungan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, atas puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan webinar pada siang hari ini sangat membanggakan karena ini adalah webinar perdana bagi SDN Dandang Gede 1 ini. Mudah-mudahan webinar ini tidak hanya hari ini, mudah-mudahan ada tindak lanjut dan berkelanjutan di hari-hari berikutnya. Terima kasih sekali kepada Bapak narasumber yang sudah siap untuk memberikan materinya. Begitu, marilah kita saksikan bersama-sama apa yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita tentang perundungan, dengan harapan semua yang akan disampaikan akan membawa manfaat bagi kita sekalian. Kita saksikan dengan cara fresh dan insightful ya, agar kita nanti dapat memahami daripada apa yang telah disampaikan oleh Bapak narasumber kita yang tercinta.
Silakan Bapak Ibu untuk menyaksikan webinar pada siang hari ini dengan penuh dengan semangat yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pembukaannya kepada Wakil Kepala Sekolah SDN Dandang Gede 1. Baik, sebelum masuk ke materi, saya ingin menerangkan terlebih dahulu bahwasannya materi akan berlangsung selama 30 menit, yang mana nanti akan ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu hadirin bisa mengeklik tanda tangan untuk bertanya nanti akan kita berikan kesempatan untuk bertanya di akhir session. Terima kasih. Saatnya kita tunggu-tunggu, kita masuk ke dalam materi. Saya persilahkan kepada yang terhormat Bapak Sutrisno untuk menyampaikan materi. Selamat menikmati. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Musolin SPDI, Kepala Sekolah, dan yang mewakili Bapak Anang Masyudi SPD, dan Wakil Sesi Kurikulum SDN Dandang Gendis. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nama saya Sutrisno, SPD dari SDN Dandang Gendis sendiri ya. Itu saja. Berikutnya saya lanjutkan untuk ke materi perundungan ya. Perundungan. Apa yang dimaksud dengan perundungan? Ya. Kenapa kok sampai dibahas sebegitu jauh tentang perundungan? Ya. Perundungan itu sendiri adalah yaitu tentang tingkah setiap anak ya yang mengganggu anak lainnya, dan perundungan itu terjadi di mana saja. Misal jika di sekolah, maka anak itu rentan terjadi perundungan antar siswa. Namun tidak menutup kemungkinan perundungan itu dilakukan oleh warga sekolah yang lain, seperti guru, atau perangkat sekolah yang lain, misalnya PPSD, ya seperti itu. Namun tidak begitu terlihat ketika guru yang melakukan perundungan itu sepertinya tidak merasa merundung, gitu ya. Misal kita menuduh anak, oh kamu ini tadi mencuri uangnya ini ya. Kebetulan misalnya ada uangnya anak yang hilang di kelas. Itu sudah sebenarnya kalau dilakukan di depan anak, di depan siswa yang lain, itu sudah perundungan. Ya, itu secara verbal. Nah, perundungan itu banyak macamnya. Ya, ada perundungan fisik, yang mana misal anak itu dicubit, ya, ataupun anak itu dipukul, ditendang, ya, itu adalah bentuk-bentuk perundungan fisik. Nah, lebih jauhnya
nanti kita bahas materi berikutnya. Next, ya. Stop perundungan, ya. Mari serentak bergerak ciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi anak-anak baik di sekolah, keluarga maupun di masyarakat. Nah, sebelumnya perlu saya buatkan pantun. Beli bedak ke Ranu Kelindungan. Melihat anyaman bambu berjajar. Cakep. Nah, mari kita hindari perundungan, biar anak bebas dalam belajar. Mantap. Sip, lanjut. Ya, next. Ya. Sekarang upaya pencegahan oleh masyarakat, yaitu mengembangkan perilaku peduli dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan semua anak adalah anak kita yang harus dilindungi. Apa maksud dari ini? Nah, di sini kita sebagai guru, juga sebagai warga masyarakat, hendaknya kita peduli dengan prinsip kepentingan. Siapapun anak itu, dimanapun anak itu, kita harus proaktif dalam mencegah adanya perundungan di masyarakat. Kita tidak boleh lihat ini anak siapa, itu anak siapa. Oh, ini anak ini mungkin dilihat dari status sosialnya. Wah, anak orang yang berkuasa, itu kita tidak boleh seperti itu. Dalam hal ini ya, tanda kutip, kita harus adil pada semua anak, gitu. Berikutnya, bekerja sama dengan satuan pendidikan untuk bersama-sama mengembangkan budaya anti kekerasan. Nah, bekerja sama dengan satuan pendidikan. Nah, sebagai masyarakat perlu adanya sinergitas untuk bekerja sama dalam mengatasi perundungan tersebut, sehingga tidak sampai terjadi perundungan. Jadi pencegahannya dimulai dari sejak dini, yaitu dengan kerjasama masyarakat dengan satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan pun kita harus welcome terhadap apa yang menjadi masukan-masukan masyarakat, lingkungan sekitar satuan pendidikan untuk menerima masukan tersebut sebagai wadah dalam penyelesaian masalah perundungan tersebut. Berikutnya, bersama-sama dengan satuan pendidikan melakukan pengawasan terhadap kemungkinan munculnya praktik-praktik bullying di lingkungan sekitar satuan pendidikan. Nah, seperti barusan yang saya sebutkan, jadi bekerja sama dengan satuan pendidikan, ya. Itu masyarakat bisa melaporkan apa yang terjadi di sekitar lingkungan pendidikan tersebut. Misalnya ada perundungan-perundungan yang bersifat tertutup, ya, tapi tidak ada yang melapor. Masyarakat bisa melaporkan tersebut pada satuan pendidikan, sehingga tidak sampai terjadi perundungan yang berkelanjutan. Next, ya. Upaya pencegahan oleh satuan pendidikan, yaitu adanya layanan pengaduan kekerasan atau media bagi murid untuk melakukan bullying secara aman dan terjaga kerahasiaannya. Nah, terkait ini, layanan pengaduan.
kita harus punya ruang khusus layanan untuk pelaporan tentang bullying ini, pengaduan tentang siapa yang memukul, siapa yang melakukan bulian tersebut atau perundungan tersebut, itu perlu ada ruang yang nyaman dan aman bagi si pelapor, sehingga si pelapor tidak merasa takut ataupun tertekan. Begitu. Selanjutnya, bekerja sama dan berkomunikasi aktif antara siswa, orang tua, dan guru. Nah, kerjasama yang harus aktif ya antara siswa, orang tua, dan guru dalam hal ini kaitannya yaitu menginformasikan terjadinya perundungan tersebut, di mana, kapan, siapa, ya. Nah, ini tentunya sesuai dengan prinsip 3 pilar SRA. SRA itu sekolah ramah anak, ya. Berikutnya, memberikan bantuan bagi siswa yang menjadi korban. Apakah bantuan tersebut berupa uang? Tidak. Di sini bantuan tersebut berupa pendampingan. Ya, pendampingan dan konseling. Kita bisa melakukan pendampingan sehingga anak itu kembali ketika dirundung pasti rasa percaya dirinya itu hilang, Bapak Ibu, ya. Nah, ketika rasa percaya diri anak itu hilang, maka ketika tidak ada pendampingan, anak tersebut akan tertutup. Nah, jadi perlu adanya bantuan yang bersifat pendampingan, ya. Berikutnya, kebijakan anti bullying yang dibuat bersama dengan siswa. Nah, ini upaya penjagaan berikutnya, ya. Kebijakan anti bullying yang dilakukan bersama dengan siswa, apa ini ya maksudnya? Nah, dalam satuan pendidikan, setiap guru pasti punya strategi yang berbeda, ya. Dalam setiap kelas, misalnya kita bentuk anak itu menjadi agen perubahan dalam setiap kelas. Mungkin ada perwakilan dalam setiap kelas. Kemungkinan anak tersebut sering melakukan bullying karena si pelaku di kelas tersebut anak orang kaya, ditakuti teman-temannya, terus posturnya tinggi. Itu bisa kita pilih untuk menjadikan agen perubahan. Jadi tidak harus korban atau anak yang baik saja yang dijadikan agen perubahan, tidak. Si pelaku pun bisa kita bentuk tentunya dengan pendampingan dan pembinaan yang komprehensif, ya. Berikutnya, misalnya ya untuk pembentukan yang dibuat bersama dengan siswa itu bisa kita lakukan membuat poster-poster di kelas, poster-poster di lingkungan satuan pendidikan. Si agen perubahan tersebut mengajak teman-temannya, ayo kita buat poster yang kita larang tentang adanya bullying atau perundungan, bisa dengan kata-kata berteman yuk, ya seperti itu, ya. Kita semua teman, misalnya bullying no, sayang teman yes. Nah, seperti itu. Itu berupa tulis-tulisan yang nanti dibuat oleh anak, lalu ditempel mungkin di dinding sekolahan, sehingga anak sadar dengan sendirinya ketika membaca hal tersebut. Berikutnya, pendidik dan tenaga kependidikan memberi keteladanan dengan berperilaku positif dan tanpa kekerasan. Nah, ini yang kita kadang-kadang tidak sadar, ya. Kita di kelas saja kalau melihat anak
satu ini kok nilainya selalu jelek lah. Sudah itu pakaiannya kurang rapi. Kadang-kadang kita gampang saja memojokkan gitu ya. Wah ini selalu ini. Nah, sebenarnya itu kita tidak boleh langsung menegur di depan teman-temannya. Alangkah bijaknya anak tersebut kita panggil ke ruang tersendiri sehingga tidak membunuh karakter dan psikis anak itu ya. Berikutnya, upaya pencegahan oleh anak. Upaya pencegahan oleh anak yaitu bisa mengembangkan budaya relasi berteman yang positif. Ya. Kedua, ikut serta membuat dan menegakkan aturan sekolah terkait pencegahan bullying. Ketiga, ikut membantu teman yang menjadi korban. Nah, di sini ada kaitannya upaya pencegahan ini dengan semua warga sekolah sebenarnya ya. Nah, tapi ini untuk pencegahan untuk dilakukan oleh anak itu sendiri. Saling mendukung satu sama lain. Nah, terus merangkul teman yang menjadi korban bullying. Memahami dan menerima perbedaan tiap individu di lingkungan sebaya. Jadi stop bullying ya. Jadi itu yang menjadi apa? Cara-cara atau pencegahan pada anak ya. Upaya pencegahan oleh keluarga. Keluarga tentunya sangat berperan penting dalam hal perundungan atau bullying tersebut ya. Yaitu membangun komunikasi antara anak dengan orang tua. Jadi di sini kita ya sebagai guru sekaligus sebagai orang tua, kita itu harus proaktif dalam hal anak kita bagaimana sekarang tertutup kok tidak pernah cerita hal apapun itu, kita sebagai orang tua kita harus menanyakan ketika pulang sekolah kenapa kok tidak ngomong, ada apa, ya itu perlu. Jadi komunikasi orang tua dan anak itu perlu dijaga ya. Berikutnya, memperkuat peran orang tua dalam mencegah perundungan baik di rumah maupun di sekolah. Nah itu tadi. Jadi ada sinergi ya, kita bisa berkolaborasi sebagai orang tua dengan satuan pendidikan ya, sehingga informasi-informasi tentang anak terkait perundungan kita dapatkan dan sehingga kita dapat mencegah sejak dini ya. Berikutnya sosialisasi ya. Nah, kita adakan sosialisasi dan advokasi terkait hak anak pada orang tua. Ini ya juga. Lanjut. Dampak bullying bagi korban. Tentunya dampaknya sangat banyak ya. Dampak bullying atau perundungan tersebut. Yang pertama, kesakitan fisik dan psikologis. Sakitan fisik diakibatkan oleh gesekan body. Nah, tentunya kita mungkin mencubit, memukul, menendang, menarik rambut atau lain sebagainya ya. Dan psikologisnya apa? Ketika anak itu dibullying atau dirundung, maka anak tersebut akan psikisnya kena. Ketika psikisnya kena, anak tersebut akan takut, trauma, bahkan dia menutup diri dari lingkungannya. Itu ya. Itu malah lebih berat lagi daripada yang kesakitan fisik tadi ya. Jadi tidak ada selesainya kalau tidak diadakan trauma healing gitu ya. Berikutnya kepercayaan diri. Kepercayaan diri pasti hilang lah ketika anak tersebut menjadi korban perundungan.
Ya, malu, trauma, merasa sendiri dan serba salah. Itu hal yang pasti dirasakan oleh anak yang menjadi korban perundungan. Ya, Bapak Ibu, makanya dari itu kita harus proaktif dalam menangani perundungan tersebut. Berikutnya takut sekolah. Nah, ini dampak bullying yang paling sangat kita takutkan juga ya. Takut sekolah. Kalau sudah anak takut sekolah, dia tidak akan mendapatkan pengetahuan lebih lanjut. Cita-cita pun akan terputus. Ya. Berikutnya, korban mengasingkan diri dari sekolah. Ini banyak yang terjadi ya. Banyak yang terjadi karena adanya bullyingan tersebut sehingga mereka berhenti sekolah. Ya. Dan kadang-kadang sampai putus asa, dia ingin bunuh diri. Ada hal seperti itu. Nah, dampak yang lain juga menderita ketakutan sosial. Ketakutan sosial, pasti dia takut dengan berhadapan dengan halayak ramai. Dia malu ketika keluar rumah. Dia jarang bersosialisasi dengan siapapun. Nah, itu dampak dari bullyingan tersebut. Timbul keinginan untuk bunuh diri. Nah, ini ya. Dan mengalami gangguan jiwa. Bukan tidak mungkin ya ketika anak itu stres, depresi karena sudah menjadi korban perundungan, dia mau melapor takut ya. Akhirnya dia mencari jalan singkat untuk memutus masalah tersebut dengan hal yang sangat kita takutkan, yaitu bunuh diri itu. Ya. Berikutnya, apa saja yang termasuk jenis bullying? Bullying fisik, yaitu memukul, menampar, mendorong, menggigit, menendang, mencubit, mencakar, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Itu adalah perundungan fisik. Ada perundungan non fisik. Perundungan non fisik yaitu mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memanggil dengan julukan atau kecacatan fisik. Misalnya, hei, Tam, kamu hitam. Nah, karena kulitnya si Ani hitam, lalu si Adi memanggilnya si kulit hitam. Atau ada kadang, hei, Ndut, karena dia gendut. Itu juga merupakan perundungan. Seperti itu ya. Atau si kurus. Nah, itu sebenarnya itu perundungan non fisik ya. Berikutnya ada cyber melalui media elektronik. Melalui media elektronik seperti media WhatsApp, Facebook, TikTok dan lain sebagainya ya. Bisa jadi dengan pesan singkat atau komentar-komentar yang di-upload atau di-block up di media sosial sehingga banyak orang yang tahu. Nah, ini cyber bullying ini lebih bahaya juga ya. Kenapa? Karena tidak cukup orang di sekeliling kita yang tahu, tapi bahkan seluruh dunia pun bisa tahu gitu ya. Karena cakupan cyberbullying ini tidak terbatas ya. Berikutnya ada verbal ya. Verbal itu ya dengan kata-kata ya, dan nonverbal atau langsung. Nah, ini bullyingan atau macam-macam bullyingan ya. Apa arti bullying atau perundungan? Nah, perundungan, bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata
maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun sekelompok. Nah, Bapak Ibu guru hebat ya. Kenapa kita harus proaktif dalam hal perundungan ini? Karena perundungan ini sudah tertuang dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, yaitu terkait dengan perlindungan anak. Ya, nah dari situ maka kita harus betul-betul proaktif dalam mensosialisasikan perundungan tersebut. Nah, namun tidak menutup kemungkinan si pelaku dan korban akan sama-sama dirugikan. Hal ini, oh si korban tidak masalah, saya kan cuma korban, itu ya. Berarti saya di pihak yang menang. Tidak seperti itu juga ya. Terus si pelaku selalu salah. Jadi tidak seperti itu juga. Kita harus lakukan pendalaman sebaik mungkin tentang hal perundungan ini. Dan pelaku pun bisa dijerat hukum ya sesuai dengan UU nomor 71 Undang-Undang ya pasal 71 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 ya atas perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 ya 2002 ya itu. Jadi anak tersebut bukan tidak mungkin si pelaku bisa terjerat hukum. Maka dari itu kita sebagai guru kita harus proaktif dalam menjaga anak-anak supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan perundungan. Itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Lanjut ya, saya kasih pantun dulu ya. Nah, makan ketupat ikan pandang layang. Cakep. Ya, Bapak guru hebat adalah guru yang tersayang. Mantap. Nah, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sutrisno, sang pemerhati anak, ya, sangat luar biasa sekali paparannya, materinya, ya, ada pantunnya juga. Terima kasih Bapak moderator. Ini Pak, ada pertanyaan ya dari Ibunda Sulis Agustin yang ngechat saya ini barusan Pak. Ya monggo Bapak. Baik. Sulis Agustin. Ya, kata beliau dalam konteks pencegahan perundungan apa yang bisa dilakukan untuk memberikan dukungan kepada korban. Jadi ini yang sudah terjadi Pak. Ya, untuk dukungan pada korban tadi kita sudah sampaikan ya, yaitu terkait dengan kita harus satuan pendidikan dan warga sekolah harus proaktif dalam memberikan bantuan, yaitu berupa konseling, bimbingan, sehingga dapat membangun rasa percaya diri dan ketakutan pada korban, gitu ya. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Bunda Sulis, sudah puas dengan jawaban dari Bapak narasumber kita? Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain untuk bertanya. Ya, kita lihat ada Bapak Sentot ini ya yang angkat tangan. Silakan Bapak Sentot. Moodnya dihidupin dulu Bapak.
Dihidupkan mic-nya. Ya, Terima Ya, kasih terima kasih. atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada Bapak narasumber terkait dengan pembulian atau perundungan yang sering terjadi terutama di lembaga SD. Nah, Pak, sepengetahuan Bapak, sejauh mana lembaga memberikan perlindungan terhadap anak didik? Karena yang kita ketahui bahwasanya guru tugasnya ini sangat kompleks, sehingga praktek di lapangan kadang-kadang itu memberikan tugas tambahan. Memang kewajiban seorang guru seperti itu. Tetapi mengapa di lembaga pendidikan tidak ada petugas khusus yang menangani masalah kenakalan, bullying, dan sebagainya? Misalnya ada petugas khusus seperti ada guru BP atau konseling agar lebih fokus dalam menangani masalah-masalah pembulian dan kenakalan anak-anak di sekolah, terutama di SD. Nah, kenakalan tersebut memang kerap terjadi karena memang kita tahu bahwasanya tugas kita sebagai guru kadang-kadang disuguhkan dengan berbagai macam tugas administrasi, kemudian tugas-tugas yang lainnya dan sebagainya. Nah, andai saja kalau ada petugas khusus yang menangani, insya Allah dalam menangani masalah pembulian ini akan semakin terfokus pada kenakalan anak-anak di lembaga tersebut. Mungkin itu saja Bapak narasumber. Baik, cukup menggelitik ya pertanyaannya Bapak Sentot Ali. Bagus sekali pertanyaannya ya. Ini sebenarnya untuk perundungan ini memang kita harus bermitra ya dengan KPAI atau badan-badan yang lain terkait dengan pemerhati anak ya. Itu di luar eksternalnya satuan pendidikan. Tapi di dalam satuan pendidikan itu sendiri, kita sebagai pendidik memang kita tidak boleh lari dari hal tersebut gitu ya. Maksudnya di sini kita guru wajib menanamkan anti perundungan tersebut dalam konteks setiap bisa dilakukan dalam setiap pembelajaran, sebelum memulai pembelajaran atau ketika di akhir pembelajaran. Nah, dalam hal ini satuan pendidikan pastinya dari kelas 1 sampai kelas 6 pasti ada gurunya gitu Bapak ya. Nah, di situ setiap guru ya pasti haruslah kita menyampaikan bagaimana perundungan ini bahayanya bagaimana kita ya. Mungkin ada berapa menit kita sampaikan sehingga anak-anak itu paham. Nah, terkait dengan satuan pendidikan itu sendiri, kepala sekolah dan stakeholder yang lain kita itu harus memang proaktif dalam hal ini gitu ya. Jadi harus getol lembaga itu menyampaikan sosialisasi terkait bahaya perundungan serta pencegahannya sejak dini sehingga tidak terjadi korban yang berulang. Nah, saya juga sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ali tadi ya. Kenapa kok tidak membentuk? Nah, sebenarnya ini memang harus ada tim sendiri, ada konseling sendiri, yang mana nanti ketika ada permasalahan anak itu di kelas kita ambil pada ruang apa yang tersendiri. Kita tidak boleh juga meskipun anak itu merundung anak yang lain lalu kita di kelas itu langsung memarahinya. Kita tidak boleh. Kita panggil ke ruang tertutup ataupun ruang tersendiri dalam hal pelaporan anak sebagai korban ataupun teman-teman korban yang berani melapor itu ada wadah ya untuk sarana pelaporan tersebut. Kita pelaporan tersebut tidak hanya berupa langsung komunikasi dengan guru, kepala sekolah, tidak.
bisa jadi kita memberikan fasilitas seperti media sosial lewat WA ataupun Messenger ataupun media sosial yang lain. Kita sekarang kan di zaman digital itu mudah sekali Bapak ya. Jadi anak itu mudah sekali menyampaikan apapun terhadap guru tentang permasalahan yang dihadapi. Begitu Bapak. Mungkin untuk satuan pendidikan yaitu tadi kita harus kepala sekolah harus berani mengambil tindakan misalnya dalam suatu kegiatan dia beliau sambil mensosialisasikan terkait dengan bahaya perundungan serta pencegahannya gitu. Itu saja Bapak Ali, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Bapak narasumber atas jawabannya yang sangat jelas. Mungkin ada lagi dari rekan-rekan yang ingin bertanya. Mungkin Bunda Wahyu, Bapak Seneri mungkin, Ibunda Frita. Oh iya baik, Bapak Seneri silahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Namun sebelum itu saya ada pantun untuk Bapak Sutris ya. Oh terima kasih. Pantun berbalas Pak ya. Iya. Terima kasih. Oke ya. Kraksan Mojokerto. Perkenalkan saya Senari Haryanto. Hebat. Oke, mantap, luar biasa. Luar biasa hebat. Ya, hebat di luar. Ya, tapi ada satu pertanyaan dulu yang ingin saya sampaikan untuk Bapak narasumber Pak Sutris. Apa yang kita lakukan pada pelaku terhadap anak yang masih di bawah umur, gitu ya? Sedangkan Ya. kebanyakan orang tua itu masih membela terhadap anaknya sendiri. Nah, padahal betul-betul nyata si anak ini melakukan pembulingan terhadap anak lain. Betul. Mungkin solusinya Bapak Sutris ya. Nah, Baik, mungkin itu. Tapi ada pantun. atuh. Hebat, monggo Bapak. Tuku gendis, tuku babat. Guru dandang gendis memang hebat. Terima kasih. Bapak Seneri hebat. Ya, terkait dengan pertanyaan Bapak Seneri tadi, cenderung ada wali siswa yang selalu membela anaknya, padahal dia sudah ketahuan bahwa dia yang merundung atau melakukan kekerasan tadi ya. Iya. Nah, itulah Pak Bapak ya, perlunya kita berkolaborasi dengan orang tua. Jadi kalau kita anaknya sama-sama melaporkan ke orang tuanya, si korban melaporkan ke orang tua, si pelaku melaporkan ke orang tua, dia akan mencari jalannya sendiri-sendiri. Tapi lah di sini kita tidak akan menemukan titik temu ya. Nah, disinilah kita perlu sinergi dengan orang tua, bagaimana apa yang terjadi di sekolah kita harus informasikan juga kepada orang tua, gitu ya. Jadi si pelaku pun orang tua si pelaku pun kita harus datangkan, si korban juga kita harus datangkan, yaitu dengan pertama kita adakan di ruang terpisah dulu. Nah, kita sampaikan bahwa anak ibu begini, terus sering melakukan ini, itu harus kita sampaikan, informasikan kepada orang tua si pelaku ya. Otomatis ya, kalau sebagai guru kita menyampaikan kepada orang tua dengan bahasa kebenaran kita ya, pastinya ya paham orang tua. Tidak mungkin anak saya melakukan itu Pak. Kita kan di sini sebagai guru kan sebagai aktor di sini kan gitu loh ya. Jadi nah setelah terkait si korban juga kita lakukan pendampingan, kita juga sosialisasikan. Nah, kadang-kadang korban itu dia pelaku tapi mengaku jadi korban, kadang seperti itu ya.
Kadang-kadang anak itu memang melakukan bullying, tapi kadang-kadang anak ini tidak melakukan, kadang-kadang dituduh seperti itu. Jadi kita harus kita lebih berpihak kepada anak ya. Nah, jadi antara si pelaku dan korban kita harus temukan benang merahnya. Situ saja Bapak. Baik, terima kasih Terima Bapak. Iya. Baik, terima kasih kepada Bapak Suneri dan juga jawaban dari Bapak narasumber kita. Sudah 3 penanya. Apakah ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan dari para audiens? Yes, ya. Baik, cukup. Terima kasih. Saya akhiri dengan pantun juga terlebih dahulu ya. Di sekolah kita saling menghormati. Perundungan tak jadi hal yang patut dijiwai. Dengan sikap baik kita bersinergi, ciptakan lingkungan yang harmoni. Hebat. Ya. Baik, sebelum kita close, kita foto bersama. Silakan Bapak Ibu hidupkan kameranya. Yuk, Husen, mari. Pak Yudi, Bapak Ridho, silakan dihidupkan dulu. Kita foto bersama. Pakai gaya apa ini Bapak? Ya, gaya 5 aja. Oh, gini, semangat, menggenggam. Ya. Oke, siap. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Nanti saya kirim ke ini ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Demikianlah kita pada siang hari ini. Sangat bermanfaat sekali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya.